Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas sebagian, yaitu mengenai metabolisme dari karbohidrat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai metabolisme dari karbohidrat. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya di materi di pertemuan sebelumnya. Di sini karbohidrat itu merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Nah, fungsinya adalah menghasilkan energi, terutama adalah glukosa. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri, makanan pokoknya itu kan berupa nasi ya. Nah, dan itu banyak sekali mengandung karbohidrat atau bisa dikatakan bahwa komponen utama yang ada pada nasi adalah karbohidrat. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, setelah dimakan, maka karbohidrat tersebut akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis, di mana hasil pencernaan dari karbohidrat itu merupakan suatu monosakarida, terutama adalah yang beratom 6 atau disebut juga dengan heksosa. Nah, di sini monosakarida yang di hasil pencernaan itu biasanya terdiri dari 3 jenis monosakarida, di mana itu adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, glukosa memiliki kadar paling banyak ya. Untuk fruktosa dan galaktosa ini nanti bisa diserap atau masuk ke aliran darah, tapi melalui proses perubahan dulu. Jadi kalau glukosa bisa langsung masuk ke dalam aliran darah. Nah, untuk fruktosa dan galaktosa akan mengalami perubahan terlebih dahulu di hati sehingga nanti akan berubah menjadi glukosa. Nah, untuk prosesnya ini sudah sempat disinggung ya minggu lalu. Jadi nanti bisa dibuka-buka lagi rekamannya maupun materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan perubahan fruktosa maupun galaktosa menjadi glukosa. Nah, di sini setelah fruktosa dan galaktosa berubah menjadi glukosa, maka akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa pemeriksaan yang diukur itu biasanya adalah kadar glukosa darah. Nah, ini karena glukosa itu kan dialirkan melalui aliran darah begitu. Dari aliran darah tersebut nanti akan mengalami proses metabolisme, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Nah, di sini bisa dilihat ya skema dasar dari metabolisme karbohidrat. Nah, dari yang bisa dilihat di slide ini bisa disimpulkan ketika glukosa dalam darah itu meningkat, maka akan memicu terjadinya metabolisme berupa glikolisis, yaitu yang angka 1, jadi perubahan glukosa menjadi pirufat maupun laktat, ini dioksidasi ya dari glukosa menjadi pirufat, atau dinamakan juga proses glikolisis. Nah, kemudian apabila kadar glukosa darah meningkat, maka yang terjadi adalah bisa dalam bentuk ini, glikogenesis yang nomor 2. Nah, di sini glikolisis itu kan perubahan glukosa menjadi pirufat yang selanjutnya nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian mengalami transfer elektron sehingga menghasilkan suatu energi. Adapun dari proses glikolisis sendiri ini juga menghasilkan energi, tapi energi yang diperoleh dalam bentuk ATP itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau sampai pada proses transfer elektron, maka energinya yang diperoleh akan lebih maksimal. Nah, di sini apabila energi yang dibutuhkan
dari aktivitas sehari-hari itu sudah cukup hanya dengan menggunakan metabolisme yaitu glikolisis, maka kadar glukosa dalam darah itu nanti akan disimpan menjadi glikogen. Jadi glukosanya nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Namun, apabila sudah disimpan juga dalam bentuk glikogen, kadar glukosa dalam darah itu masih tinggi, maka sisanya akan disimpan sebagai lemak. Nah, itu adalah beberapa proses metabolisme yang terjadi ketika glukosa dalam darah meningkat. Yang pertama adalah bisa dalam bentuk glikolisis, kemudian bisa dalam bentuk glikogenesis, atau bahkan bisa disimpan sebagai lemak. Kemudian, apabila kadar glukosa dalam darah itu menurun, maka proses yang terjadi adalah yang pertama bisa dalam bentuk perubahan glikogen menjadi glukosa atau pemecahan glukogen menjadi glukosa yang disebut dengan proses glikogenolysis. Kata-kata lisis ini artinya pemecahan ya. Nah, selain itu, bisa juga melalui proses gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini adalah proses pembentukan glukosa di mana bahan dasarnya adalah selain karbohidrat, yaitu bisa dalam bentuk asam amino dan gliserol atau dari pirufat. Nah, itu adalah beberapa skema dasar dari proses metabolisme karbohidrat. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai glikolisis di sini ya. Nah, proses glikolisis yang kita pelajari yaitu sudah sampai ini ya, glukosa menjadi pirufat sudah dijelaskan minggu lalu. Kemudian dari pirufat kemudian diubah menjadi asetil koenzim A melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini sampai di sini kemarin juga sudah sempat dibahas. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan hari ini, yaitu mengenai materi siklus asam sitrat, atau disebut juga dengan siklus Krebs, atau disebut juga dengan tricarboxylic acid cycle, atau TCA. Jadi di sini dari proses glukosa berubah menjadi pirufat disebut juga dengan glikolisis. Dari pirufat kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, ini namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil koenzim A ini nanti akan masuk atau menjadi substrat untuk proses selanjutnya yang disebut dengan siklus asam sitrat. Jadi yang lingkaran ini disebut dengan siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini jadi dapat disimpulkan merupakan kelanjutan dari proses glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Nah, untuk proses terjadinya, proses siklus asam sitrat ini terjadi di mitokondria. Jadi, kalau glikolisis di sitoplasma, nah untuk dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Nah, untuk glikolisis sendiri itu tahapannya terdiri dari 8. Ada 8 tahap di sini di mana masing-masing tahap yaitu yang pertama ada pembentukan sitrat, yang kedua adalah pembentukan isositrat, yang ketiga adalah pembentukan alfa ketoglutarat, keempat adalah pembentukan suksinil koenzim A, sampai pada tahap ke-8 yaitu pembentukan oksaloasetat. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang akan saya jelaskan secara lebih rinci, yang dimana tahap pertama adalah di sini asetil koenzim A yang diperoleh dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan bereaksi dengan oksaloasetat. Nah, di sini enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Di sini kemudian terbentuk suatu intermediate berupa citroil koenzim A. Nah, reaksi tahap ini melepas energi di mana energi Gibbs yang dibebaskan adalah 32,2 kJ per mol. Selanjutnya,
senyawa intermediate ini akan bereaksi dengan H2O. Oh, ini ya maksudnya citroil koenzim A. Nah, akan bereaksi dengan H2O menghasilkan sitrat dan koenzim A ini ya, COSH. Citroil koenzim A. Nah, di sini bisa dilihat ada gugus karbonil ya. Nah, di sini gugus karbonil juga tetap. Jadi ini bagian S koenzim A ini nanti akan digantikan dengan beberapa bagian dari oksaloasetat. Selanjutnya, pada tahap 2, ini adalah pembentukan isositrat melalui intermediate cis akonitat. Nah, di sini maksudnya intermediate itu senyawa antara ya. Nah, isositrat yang dihasilkan ini nanti langsung digunakan untuk reaksi berikutnya secara cepat sehingga kesetimbangannya berjalan ke arah kanan. Jadi ke sini. Akan dilakukan reaksi selanjutnya secara cepat agar kesetimbangannya berjalan ke kanan. Selanjutnya pada tahap ketiga di sini yang pertama ini ya, isositrat ini akan berikatan dengan enzim dan teroksidasi menjadi oksalosuksinat. Nah, di sini. Ini gugusnya di sini ya. Nah, hidrogen dari isositrat ini nanti akan dilepaskan sehingga terbentuk oksalosuksinat. Dari proses ini dihasilkan NADPH. Ini adalah molekul berenergi tinggi yang nantinya akan digunakan pada proses transfer elektron. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya pada tahap kedua di sini terjadi interaksi oksigen karbonil. Nah, ini karbonil dengan mineral yaitu Mn2+. Sehingga terjadi pelepasan CO2. Kemudian yang tahap ketiga, penyusunan kembali enol menghasilkan alfa ketoglutarat. Nah, di sini. Enolnya itu ini ya maksudnya. Nah, ini. Itu adalah tahap ketiga. Kemudian tahap keempat di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi NAD+ itu merupakan suatu akseptor elektron, sedangkan koenzim A atau CoA ini sebagai pembawa kelompok suksinil. Nah, terbentuklah suksinil koenzim A pada tahap keempat yang memiliki ikatan tioester. Nah, tioester itu yang ini ya. Ikatan tioester antara koenzim A dengan gugus suksinil. Nah, ini. Nah, kofaktor enzim ini adalah TPP, lipoat, NAD+, FAD, dan koenzim A. SH ini ya. Nah, dari proses tahap keempat ini terbentuk juga NADH. Ini bisa kita lihat di sini pada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini terbentuk NADH di sini ya. Kemudian pada tahap keempat juga terbentuk NADH. Oke, di sini saya lanjutkan kembali. Tadi tahap keempat, selanjutnya adalah tahap kelima. Pada tahap kelima, ini ada 3 tahap juga. Yang pertama adalah terjadi fosforilasi menggantikan koenzim A atau CoA dan terikat pada enzim. Kemudian yang kedua yaitu suksinil fosfat menyumbang grup fosforilnya pada residu histamin dari enzim dan terbentuk enzim fosfohistidil. Dan yang terakhir adalah grup fosforil itu dilepas ke terminal fosfat GDP untuk membentuk GTP. Nah, ini terbentuklah satu GTP. Di sini karena reaksinya cukup banyak, tidak perlu menghafal pada tahap pertama, pada tahap kedua hasilnya adalah ini. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah itu tadi ya terbentuknya NADPH itu pada tahap NADH maksud saya, NADH pada tahap keempat, tahap ketiga ini ya. Nah, ini perlu diingat-ingat. Nah,
Kemudian saya lanjutkan pada tahap ke-6. Di sini pada tahap ke-6 terbentuk molekul berenergi tinggi yang lain, yaitu FADH2. Nah, di sini FAD yang merupakan koenzim sebagai gugus penerima hidrogen. Nah, kemudian karena adanya transfer elektron, akhirnya membentuk suatu FADH2 di sini. Hasil akhir dari tahap 6 adalah fumarat yang nantinya akan digunakan sebagai substrat untuk tahap ke-7. Nah, pada tahap ke-7 ini, fumarat nanti akan diubah menjadi senyawa intermediate, yaitu carbanion transition state. Ini ya, ini terjadi senyawa intermediate. Nah, nanti akhirnya akan membentuk suatu malat. Enzim yang berperan di sini adalah enzim fumarase. Pada tahap terakhir, yaitu tahap ke-8, di sini terbentuk NADH lagi. Jadi NAD sebagai akseptor elektron ini nanti akan mengoksidasi malat menjadi oksaloasetat. Nah, terjadi transfer elektron di mana nanti elektronnya akan mengalir membentuk suatu NADH. Dari NAD menjadi NADH. Bentuk akhirnya adalah oksaloasetat. Nah, ini adalah rangkuman, jadi saya buat dalam bentuk tabel, ada tahap, kemudian ada substrat, produk yang diperoleh, enzim, dan jenis reaksi yang terjadi pada masing-masing tahap. Di sini sudah lengkap, nanti bisa dipelajari. Nah, dari reaksi-reaksi ini kita bisa kita bisa menentukan hasil bersih dari siklus Krebs itu apa ya, dengan ini ya dicoret ya. Misalnya yang pertama oksaloasetat, di sini yang pada tahap ke-8 juga ada oksaloasetat. Hasil nanti akan digunakan lagi sebagai substratnya sehingga tidak ada lagi oksaloasetat. Kemudian asam sitrat ini juga bisa dicoret. Isositrat dilanjutkan dengan koenzim A di sini. Kemudian alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A, kemudian suksinat, fumarat, dan terakhir adalah malat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi keseluruhannya itu menghasilkan ini. Ada molekul berenergi tinggi yaitu NADH sebanyak 3 buah, kemudian ada FADH2, kemudian ada ATP atau GTP. Dari reaksi keseluruhan ini, energi yang diperoleh dapat disimpulkan yaitu 3 NADH, di mana 3 NADH ini 1 NADH sama dengan 3 ATP, sehingga 3 NADH di sini menghasilkan 9 ATP. Kemudian untuk FADH2, satu molekulnya adalah bisa dikonversi menjadi ATP dengan jumlah molekul 2, kemudian hasil akhirnya adalah 2 ATP. Untuk 1 GTP ini sama dengan 1 ATP. Sehingga energi totalnya adalah ada 12 ATP. Hasil dari reaksi siklus Krebs, ini ada NADH dan FADH2, di mana dua molekul ini selanjutnya akan digunakan atau akan mengalami proses lanjutan, yaitu pada proses transfer elektron atau disebut juga dengan fosforilasi oksidatif atau disebut juga dengan rantai respirasi. Di sini fosforilasi oksidatif itu merupakan proses pembentukan ATP dari hasil transfer elektron, yaitu pada molekul berenergi tinggi NADH atau FADH2 menuju pada O2. Nah, di sini melalui rangkaian pembawa elektron. Di mana di sini NADH2 itu nanti akan teroksidasi, akan dioksidasi menjadi NAD+, kemudian FADH2 akan dioksidasi menjadi FAD. Perlu diketahui di sini bahwa transfer elektron ini merupakan tahap terakhir dari rantai metabolisme yang akan kita pelajari terutama mengenai metabolisme dari karbohidrat. Nah,
Untuk transfer elektron ini juga terjadi di mitokondria. Di sini untuk reaksi transfer elektron itu yang terjadi adalah reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana terjadi di membran dalam mitokondria. Ini tempat spesifiknya ya, di membran dalam mitokondria. Nah, untuk bagian mitokondria ini bisa dilihat pada slide, di mana yang warna kuning ini adalah membran bagian luar, kemudian yang warna biru di sini ada membran bagian dalam, kemudian ada matriks dan yang lain sebagainya. Nanti bisa dilihat lebih detail ya. Nah, proses terjadinya aliran elektron ini terjadi dari NADH atau FADH2 menuju pada O2. Nah, adanya transfer elektron ini menyebabkan proton di sini akan dipompa keluar matriks maksud saya. Nah, sehingga pada bagian dalam di sini akan bermuatan negatif karena protonnya itu dipompa keluar. Bagian dalam bermuatan negatif, bagian luar bermuatan positif, sehingga terjadi perbedaan atau gradien proton atau gradien pH ya. Nah, adanya gradien pH ini kemudian akan menyebabkan proton dipompa balik ke dalam membran, sehingga nanti di sini yang warna ungu ini adalah enzim ATPase, enzim ATPase. Nah, enzim ATPase ini akan berperan untuk membentuk ATP. Jadi nanti ADP di sini akan berikatan dengan P1, ini membentuk suatu ATP. Nah, inilah ujung akhir dari proses metabolisme, yaitu membentuk suatu ATP yang terjadi pada proses transfer elektron. Itu tadi adalah gambaran singkat mengenai atau penjelasan singkat mengenai proses terjadinya transfer elektron. Nah, untuk aliran transfer elektron sendiri ini melalui beberapa tahap dan ada beberapa kompleks protein yang berperan dalam proses transfer elektron. Di sini ada kompleks protein 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, di sini NADH awalnya ya aliran transfer elektronnya, jadi kan NADH akan masuk pada NADHQ oksidoreduktase. Kemudian nanti elektronnya akan masuk ke dalam kompleks yang kedua, di mana ketika NADH ini masuk pada kompleks protein 1 akan terjadi perpindahan proton. Jadi proton akan dipompa keluar dari membran. Nah, selanjutnya aliran elektronnya akan masuk pada kompleks protein yang kedua, di mana FADH2 di sini akan masuk juga ke dalam kompleks protein kedua. Jadi ada NADH dan FADH2. Kalau NADH masuk melalui kompleks protein yang pertama, sedangkan FADH2 masuk pada kompleks protein yang kedua. Selanjutnya nanti akan melanjut pada kompleks protein yang ketiga di sini. Nah, pada kompleks protein yang ketiga di sini juga akan terjadi proses pompa proton dari dalam membran menuju keluar membran, sehingga akhirnya adalah lanjut pada kompleks protein yang keempat, yaitu sitokrom C oksidase. Nah, pada kompleks protein yang keempat ini terjadi proses pompa proton yang terakhir, di mana proton dari dalam membran akan dikeluarkan menuju keluar membran. Bersamaan dengan itu juga, maka elektron akan diterima oleh O2, sehingga O2 nanti akan tereduksi menjadi H2O.
Itu tadi adalah penjelasan mengenai aliran transfer elektron. Jadi dari pertama, kemudian kedua, maksudnya kompleks protein ya, kemudian ketiga, keempat. Nah, aliran elektron yang terakhir pada kompleks protein keempat, elektron nanti akan diterima oleh O2 sehingga O2 akan tereduksi menjadi H2O. Pompa elektron terjadi pada kompleks protein yang pertama, ketiga, dan keempat. Nah, ini adalah gambaran yang lebih lengkap di sini. Nah, ini ada tempatnya ya. Ini tempatnya di sini. Ini di membran dalam. Nah, ini membran dalam tempat dari kompleks protein berada. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini juga membran dalam juga ya. Di mana ATP sintase di sini berada. Nah, ketika proton itu dipompa, akhirnya nanti ini elektronnya diterima oleh O2 sehingga O2 tereduksi menjadi H2O. Bersamaan dengan itu juga nanti proton akan dipompa balik ke dalam ke dalam membran. Nah, pada prosesnya nanti ATP sintase ini akan merubah ADP menjadi ATP. Ini ya. Ini adalah prosesnya. Yang ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi sudah disampaikan. Ini juga sama. Nah, itu tadi ini adalah rangkaian proses dari glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif yang kedua, kemudian yang ketiga adalah siklus Krebs, terakhir adalah transfer elektron. Di mana pada proses glikolisis di sini dihasilkan 2 ATP, kemudian pada siklus Krebs itu kurang lebih juga dihasilkan ini ya 2 ATP, di mana NADH dan FADH2 nanti akan masuk ke dalam sistem transfer elektron. Kemudian kurang lebih dihasilkan sekitar 34 ATP sehingga totalnya adalah per glukosa akan dihasilkan 38 ATP di sini. Jadi bisa 36 atau 38. Nah, selanjutnya ini tadi skema dasar metabolisme karbohidrat yang glikolisis tadi sudah dijelaskan sampai pada akhirnya, dari proses glikolisis masuk ke dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs dan berakhir di transfer elektron dan menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai proses yang lain yaitu glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Nah, glikogenesis ini adalah proses perubahan glukosa menjadi glikogen, di mana ketika kadar glukosa dalam darah itu berlebih, maka glukosa akan disimpan dalam menjadi glikogen. Nah, di sini ketika kadar glukosa di darah itu meningkat, nah misalkan beberapa saat setelah kita makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin di mana akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan di dalam otot. Nah, jadi hormon glikogen ini akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Dalam keadaan normal, kadar glukosa ini dikontrol batas-batasnya. Jadi, kalau normal itu kan ini ya berada sekitar 80 sampai 100. Kemudian kalau misalkan kelebihan insulin ini bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Nah, kalau misalkan kekurangan insulin itu bisa menyebabkan hiperglikemia. Nah, ini insulin ini kan ini ya stimulasi penyimpanan glukosa. Kalau misalkan insulinnya itu kurang, maka glukosa yang ada dalam darah itu tidak bisa disimpan menjadi glikogen. Jadi akan terjadi kelebihan kadar gula dalam darah atau terjadi hiperglikemia. Nah, untuk prosesnya ini bisa dilihat pada slide di sini. Ini adalah tahap-tahapnya.
Nanti bisa dilihat ya dan dipelajari. Selanjutnya adalah proses glukogenolisis. Nah, glukogenolisis ini merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Nah, glukogenolisis ini bisa terjadi ketika kadar gula dalam darah itu menurun. Nah, ketika kadar gula dalam darah menurun ini biasanya dialami ketika kita berpuasa. Jadi glukosa dalam darah itu berkurang. Nah, respon tubuh adalah dengan melakukan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses pemecahannya ini tahapannya seperti ini ya. Kemudian, nah, jika proses pemecahan glikogen menjadi glukosa itu masih belum mencukupi kadar glukosa dalam darah, maka respon tubuh itu bisa melakukan proses gluconeogenesis. Nah, proses gluconeogenesis ini adalah membuat glukosa atau sintesis glukosa dari senyawa-senyawa yang bukan karbohidrat. Nah, prosesnya ini bisa dilihat ya di sini. Ini adalah prosesnya. Nah, pembentukan gluconeogenesis ini substrat awalnya bisa dari seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bisa dari ini apa namanya? Asam amino, gliserol ataupun pirufat. Ini ya prosesnya. Sehingga terjadinya gluconeogenesis ini nanti bisa menyebabkan kadar glukosa dalam darah ini meningkat. Ini adalah rangkumannya ya. Jadi kapan tubuh ini nanti akan mengalami glikolisis, kapan nanti mengalami glikogenesis. Nah, itu semuanya tergantung pada kadar glukosa dalam darah. Apakah kadar glukosa dalam keadaan naik, turun, atau normal. Jadi yang diharapkan itu kadar glukosa dalam darah itu harus timbang. Nah, ketika kadar glukosa dalam darah tidak setimbang, baik itu naik ataupun turun, maka tubuh akan memberikan respon berupa pembentukan glukosa ataupun pemecahan ini ya, pembentukan glukosa ataupun ini pengurangan glukosa membentuk senyawa yang lain. Saya rasa yang rangkuman ini sudah saya jelaskan berkali-kali di awal tadi. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan metabolisme karbohidrat. Cukup sekian dari saya untuk penjelasan mengenai metabolisme karbohidrat. Apabila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, nanti bisa chat di WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.